Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nursianingsih. Saya pendidik dari kelompok bermain Permata Harapan Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Surat Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang menetapkan aturan belajar dari rumah bagi anak-anak sekolah. Untuk dunia pendidikan di Indonesia, hal ini merupakan hal yang tak terduga bagi guru, orang tua, dan anak. Teman-teman, pada masa pandemi ini tentunya peran orang tua sangat penting dalam mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan PJJ tidak selalu berjalan mulus, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Masih banyak keluhan khususnya para orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Salah satunya adalah perkembangan berbahasa anak yang terhambat dikarenakan minimnya interaksi anak dengan teman sebaya. Karena adanya hambatan dalam perkembangan berbahasa tersebut, maka kami merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk mendukung kegiatan bermain bahasa anak di rumah. Tentu saja RPP yang disusun guru selama masa pandemi COVID-19 dirancang sangat sederhana, berbeda dengan RPP untuk situasi normal. Dengan tidak adanya tatap muka antara pendidik dan peserta didik, maka akan sulit menghadirkan sumber belajar yang ada di sekolah. Sumber belajar sebagaimana diketahui adalah sarana atau fasilitas pendidikan yang merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar. Semakin banyak sumber belajar yang digunakan, semakin banyak pula keterlibatan indera anak dalam menerima pesan dan semakin banyak pengalaman yang diserap anak. Pendidik dapat menggunakan sumber belajar yang paling dekat dengan anak, yaitu lingkungan di sekitar anak. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar mempunyai arti penting karena mudah dijangkau, biaya relatif murah, serta objek di dalam lingkungan beraneka ragam dan tidak ada habisnya. Lingkungan juga merupakan sumber belajar real, menarik, dan lebih bermakna. Pemanfaatan lingkungan sekitar anak pasti akan memberikan pengalaman yang luar biasa karena anak mengamati dan berinteraksi langsung. Pemanfaatan lingkungan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak sangat mungkin dilakukan selama PDR. Bahasa dan bicara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa mencakup setiap bentuk komunikasi yang ditimbulkan oleh pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Kemampuan bahasa anak yang diharapkan berkembang meliputi memahami bahasa reseptif. Aku mau membaca cerita. Memahami bahasa ekspresif. Kan lagi lusa to lagi budiga ngono lihat to karena ada mau dandani Dan mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Mana huruf S? Pengembangan kemampuan berbahasa ini tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu atau dua kegiatan bermain. Guru berperan dalam merancang kegiatan belajar anak di rumah yang disampaikan orang tua melalui WhatsApp group. Kami menggunakan pohon silsilah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Hal ini dikarenakan keluarga adalah hal yang paling dekat dengan anak, dan anak akan lebih mudah memahami gambar daripada kata-kata. Diharapkan juga dengan pohon silsilah ini kegiatan bermain menjadi lebih menyenangkan. Langkah-langkah membuat pohon silsilah adalah membuat pohon silsilah berserta foto dan keterangannya. keluarga kita ini ayahnya ayah. Kemudian Bunda menerangkan kepada anak-anak tentang silsilah keluarga. Ayah sama Uti punya anak namanya Ayah. Ayahnya Sahla. Terus ini siapa? Pak Tua. Ini Simbok sama Pak Tua punya anak Ibu. Ibu sama ayah menikah, punya anak pertama Sahla sama adik. Anak bercerita kembali tentang keluarga. Ini Uti pas aku kecil. Ya. Ini Pak Tua. Terus ini Simbok. Ya. Ini Ibu. Ya.
Metode ini sangat sederhana karena mudah diterapkan selama kegiatan belajar dari rumah. Dalam hal ini, orang tua hanya mengamati dan merekam proses belajar anak dalam bentuk video atau memfoto hasil karya anak kemudian disampaikan kepada guru melalui media daring. Guru dapat memberikan reward berupa komentar positif atau menuliskan kata-kata positif di WhatsApp untuk anak-anak. Laporan ini sebagai dasar untuk laporan perkembangan anak kepada wali. Dengan menggunakan pohon silsilah, anak akan lebih mudah mengenal bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Saya yakin metode ini juga efektif digunakan untuk tema yang lainnya karena sangat sederhana dan mudah diterapkan. Selamat mencoba teman-teman.